Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai kelas pada hari ini, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Amin. Alhamdulillah. Good morning, student. Good morning, How are you today? I am fine. Oke, Bu Guru akan cek absen dulu. Hari ini siapa saja yang tidak berangkat? Oke, Azizan, Tama, Husna, Nadif. Kenapa nggak berangkat? Sakit semua? Sudah sarapan belum? Kayak tadi pagi hujan ya? Tapi alhamdulillah masih semangat berangkat sekolah. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4. Sudah masuk ke tema 4, subtema 1 yaitu tentang globalisasi di sekitarku. Nah, kemarin sudah belajar globalisasi sedikit. Apa kemarin globalisasi? Mendunia, dari kata global atau mendunia. Sekarang coba kalian lihat benda-benda yang ada di depan kalian. Apa itu? Tas, pensil, pulpen, kipas angin, jam. Coba dilihat. Ada tulisannya nggak? Made in mana? Atau berasal dari mana? Oh, ada made in China. Terus apa lagi? Jerman. Terus Indonesia apa lagi? Ada lagi? Oke, ini ada lagi nih. Spidolnya Bu Guru ini ada made in Japan atau Jepang. Nah, ini artinya apa kira-kira? Apakah ini asli dari sana dikirim ke sini? Apa ini punyanya mereka udah ada di sini? Kok ini ada orang Jepang, Bu, di sini bikin ini? Apa ada yang itu, Bu, Cina bikin di sini? Enggak. Nah, jadi ini adalah salah satu globalisasi pada abad ini. Kita nggak perlu ke Jepang biar punya spidol ini. Ini sudah masuk ke Indonesia. Kita nggak perlu ke Jerman biar punya ballpoint kayak punya Juna, ya kan? Kita nggak perlu ke mana lagi, Swiss, biar punya jam tangan yang kayak yang di Swiss. Nah, itu termasuk globalisasi. Jadi apa yang ada di luar negeri sudah bisa masuk ke Indonesia. Kayak makanan, KFC, ada yang tahu KFC? Tahu KFC, McD. Terus yang biasa kalian minum itu apa? Es krim apa? Mixu. Nah, itu kan semua dari luar, ya kan? Ya ada yang dari Amerika, ada yang dari China. Kalau kita pengen KFC kan kita sudah nggak perlu ke Amerika ya. Sekarang di Indonesia sudah banyak. Terus kita kepengen pizza, nggak perlu ke Itali. Di sini sudah banyak. Nah, itu dia, itu salah satu globalisasi atau yang mendunia. Jadi barang-barang yang ada di dunia itu sudah bisa kita pakai, makanan, minuman yang ada di dunia sudah bisa kita konsumsi karena percepatannya globalisasi. Nah, jadi kita nggak perlu ke Amerika buat beli KFC, di sini sudah banyak. Terus nggak perlu makan pizza langsung di Itali, di sini sudah banyak pizza. Nah, itu salah satu globalisasi. Nah, kemudian globalisasi selain yang ada di dunia ini masuk ke Indonesia, kira-kira kalau apa yang ada di Indonesia bisa keluar nggak? Bisa. Contohnya apa saja? Menduan? Kira-kira menduan ada di Amerika nggak ya?
Mungkin kalau kayak di Malaysia, Singapura yang negara-negara tetangga itu bisa. Tapi ada salah satu yang ada di luar itu adalah batik ya. Batik yang biasa kita pakai itu sudah dipatenkan asli asal Indonesia. Dan itu juga sudah ada di luar negeri. Jadi kita harus bangga karena produk lokal kita sudah dipakai oleh orang luar. Nah, karena kita sudah tahu juga barang-barang mana yang barang lokal Indonesia, mana yang barang luar, ya sebisa mungkin kita pakai barang-barang yang lokal, iya punyanya Indonesia. Jadi kalau bisa ya beli sesuatu yang made in Indonesia atau barang Indonesia gitu ya, yang lokal produk. Nah, selain makanan, minuman, barang-barang, ada lagi yaitu budaya musik, budaya tarian. Kira-kira budaya musik luar yang sudah masuk ke Indonesia apa saja? Yang biasa kita dengar apa aja? BTS, apalagi? Blackpink. Lah itu kan kalian sering banget dengar ya. BTS lah, Blackpink, apalagi? K-pop, iya, budaya K-pop itu kan sudah masuk ke Indonesia. Ya kan? Nih, contoh-contoh kalian aja udah pada tahu ya, BTS ya, Blackpink. Itu sudah pada masuk. Nah, itu adalah contoh budaya. Nah, ternyata budaya Indonesia pun itu bisa ada atau terkenal di luar negara. Salah satunya adalah kalian bisa baca halaman 5 ya. Coba dibuka, kalian baca dulu halaman 5. Setelah itu kita diskusikan bersama-sama. Oke, sudah dibaca ya? Halaman 5 sudah dibaca ya? Nah, di situ teks yang sudah kita baca itu tentang apa? Kerjasama Indonesia dan negara ASEAN. Apa saja negara ASEAN? Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Myanmar. Nah, itu adalah negara-negara ASEAN. Ya, betul. Jadi, teks yang sudah kita baca tadi itu adalah tentang alat musik angklung, ya. Seperti gambar angklung tuh ya, gini-gini. Kalian sudah pernah main angklung kan belum? Ada yang sudah pernah nyoba? Ya, itu kan alat musik asli Indonesia ya. Itu angklung, itu alat musik asli Indonesia. Nah, itu sudah dibawa di rapat internasional. Sudah dikenalkan bahwa itu adalah alat musik asli Indonesia. Jadi, kita sebagai warga Indonesia juga harus bangga kalau alat musik asli kita itu sudah ada di internasional. Jadi, jangan cuma, nyong ngerti BTS, apik, bagus. Aku tahu Blackpink, apal. Nah, tapi budaya kita sendiri nggak tahu ya kan? Nah itu dia, itu yang harusnya kita malu ya. Jangan bangga dulu tahu budaya luar, tapi kita nggak tahu budaya kita sendiri. Buktinya orang luar aja bisa bangga ada angklung, ya kan? Jadi kita juga sebagai yang punya itu harus bangga juga. Nah, jadi yang ada di ASEAN ini bukan hanya tentang budaya, tapi di forum ASEAN itu kita ada namanya pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar itu nanti kayak contohnya ya, Januzam, nanti kalau sudah besar, sudah kuliah, nah mengikuti pertukaran pelajar sama orang, misalkan sama orang Thailand. Nah, Januzam kuliah di Thailand, nanti orang Thailand ada yang kuliah di Indonesia. Nah, itu pertukaran pelajar di situ. Nah, di pertukaran pelajar itu kira-kira apa aja nih pengalaman yang bisa kalian dapatkan? Kan kalian udah ke negara lain,
Kira-kira dapat apa? Ilmu, terus bahasanya ya, bahasanya, budayanya, kenang-kenangan, yaitu kenang-kenangannya ya, kenang-kenangan ilmu, budaya, terus bahasa. Nah, kalau nanti suatu ketika kalian ikut pertukaran pelajar, kalau sudah besar nanti, ya kalian juga harus membawa nama baik Indonesia ya. Bahasanya jangan malu, punya bahasa Indonesia yang satu Indonesia itu punya bahasa lebih dari 1000 di Indonesia. Tuh, jadi orang mungkwe bahasa Jawa, semua pulau itu bahasanya banyak banget. Jawa bahasanya banyak banget kan? Nah, itu dia gimana bayangkan satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Ya bahasanya banyak, terus tarian tradisionalnya banyak, rumah adat, apalagi? Baju adat, terus bahasa, nah itu kan banyak banget. Oke, selain itu tadi selain ada barang-barang, terus makanan, minuman dari yang negara luar. Sekarang Bu Guru mau tanya, kira-kira kenapa listrik itu bisa masuk ke rumah kita? Kenapa listrik bisa masuk ke rumah kita? Karena kabel, apalagi? Saluran listrik, apalagi? Nah, itu masuknya listrik ke rumah kita itu juga salah satu globalisasi loh. Dari percepatan komunikasi ya. Kalau misalkan Bu Guru sama Atmam kan rumahnya jauh. Bu Guru mau telepon Atmam. Nah, itu telepon itu aja sudah mulai globalisasi. Bu Guru bisa mendengarkan suaranya Atmam yang jarak rumahnya jauh. Bu Guru bisa video call, bisa melihat wajahnya Atmam di rumah. Nah, itu juga salah satu video call. Dengan percepatan globalisasi itu salah satunya adalah listrik. Jadi walaupun globalisasi itu sudah ada pada abad ke-20, nah salah satu yang bisa kita nikmati sekarang itu adalah listrik. Nah, mau tahu kenapa listrik bisa masuk ke rumah kita? Sekarang kita buka halaman 6 ya. Di halaman 6 itu ada teks tentang PLTA ya. Sekarang kalian baca dulu, setelah itu kita diskusikan bersama. Oke, sudah cukup ya. Jadi listrik bisa masuk ke rumah kita itu dengan berbagai cara. Ada yang namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Apalagi? PLTU apa? Pembangkit uap. Terus apa lagi? PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kayak yang kita lihat di Dieng itu PLT apa? Yang di Dieng itu? PLTU. Iya, di Dieng itu kan kemarin kita lihat ya. Nah, itu juga salah satu sumber listrik. Nah, itu melalui PLTU. Ada PLTU, PLTA, PLTS. Nah, itu kenapa listrik bisa masuk ke rumah kita sebelum tadi kan katanya ada kabel-kabel. Nah, sebelum di kabel-kabel itulah dari lewat situ dulu PLTU, ada PLTA, ada PLTS. Oke, sekarang lihat gambarnya ya. Di situ ada gambar pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ya, coba dilihat bersama-sama bukunya PLTA. Nah, di situ ada prosesnya dihasilkan listrik oleh pembangkit. Di situ ya, ada pipa-pipanya, ada pipa pesat. Nah, yang bersumber dari sungai atau waduk.
ada tangki pengaman. Nah, di situ adalah prosesnya bagaimana pembangkit listrik tenaga air ini dapat bekerja. Nah, karena sudah melihat gambarnya, sekarang anak-anak semua coba kalian itu ya, membuat gambar dari buat penjelasan dari gambar di situ. Nanti kalian menulis penjelasannya tentang pembangkit listrik tenaga air. Oke, kerjakan dulu ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, Bu Guru cek dulu. Ya, sudah semua ya. Oke, bagus. Gampang ya? Sudah bisa ya tahu tentang PLTA ya? Bisa. Oke, kita ulas lagi yuk dari pertama awal tadi Bu Guru masuk. Yang pertama kita pelajari tentang apa? Ya, yang keras aja jadi sama apa? Globalisasi. Terus yang kedua, peran Indonesia di negara ASEAN. Terus yang terakhir tadi tentang apa? PLTA. Iya, PL terus? Ya. Ya, terakhir itu tentang listrik. Terakhir tentang listrik ya. Oke, karena hari ini pembelajaran yang pertama alhamdulillah sudah selesai. Sebelum Bu Guru menutup, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Atau sudah paham semua? Sudah? Oke, alhamdulillah sudah paham semua ya. Jadi pekan depan akan dilanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih anak-anak hari ini sudah mengikuti pelajaran dengan bagus, dengan baik ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita nanti ya, keseharian kita, untuk kedepannya. Semoga nanti semua yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alni Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.